kolosal menggambarkan sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Penampilan pengurus OSPI dalam sosiodrama Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yogyakarta, 19 Desember 1948. Rakyat sedang menikmati semburat matahari pagi. Mereka hidup rukun, bekerja, berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Santun, tegur sapa, dan bahu-membahu. Lalu tiba-tiba pesawat cacar merah pasukan Belanda menembaki gedung-gedung dan jalan raya. Rakyat Jogja berlarian. Mereka menyelamatkan diri dan terdengarlah ledakan bom yang membahana mengguncangkan dada dan seluruh wilayah Yogyakarta. Penyerbuan Belanda telah sampai ke telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit segera bangkit dari ranjang dan memerintahkan Suparjo Rustam untuk melapor kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno yang saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Bung sedang sakit. Sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya. Justru pada masa-masa sekarang ini. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranolo untuk mengantar anak dan istrinya ke dalam benteng keraton. Jangan sekali-kali di antara pemuda santri kita ada yang menyalahi janji menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan
memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka merasa banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda, dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman hidup atau mati. Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemu, sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil melumpuhkan pertahanan Kediri dari selatan. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Lalu, pada suatu saat di daerah Karangnongpo, untuk menghindari kepungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Heru Keser yang perawakannya mirip dengan Jenderal Sudirman untuk menyamar dan mengenakan pakaian mirip yang selalu dipakai beliau. Itu Dirman, itu Dirman. Belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan untuk menangkap Jenderal Sudirman yang ternyata palsu. Jenderal Sudirman pun berhasil lolos. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah Sedayu. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana, Jenderal. Tenang, tenang. Mari kita semua berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada pihak Belanda. Menir, ini Sudirman, Menir. Ini Jenderal Sudirman, Menir. Nih, itu bukan Sudirman. Ini Sudirman, Menir. Ini Dirman. Nih, Sudirman bukan seperti itu. Kamu berbohong.
Pak Yai, saya penasaran, apa jimat Pak Yai? Belanda sudah mengepung, tapi Pak Yai tenang saja. Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Kalau saya batal wudhu, kamu bawakan yang punya saya, lalu saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat pada waktunya. Dan jimat yang ketiga, semua harus saya lakukan dengan tulus ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan pula untuk partai, tetapi semua saya lakukan untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia atas agama Allah. Hidup lagi. 22 Maret 1949, pasukan Jenderal Sudirman tiba di desa Sobo, Kabupaten Pacitan. Strategi disusun dan logistik serta komunikasi semakin baik dengan bantuan informasi melalui pemancar radio. Selama di Sobo, beliau pun selalu mengundang dalang wayang jembung untuk menghibur masyarakat Sobo dan sekaligus memberikan penyuluhan tentang nasionalisme dan patriotisme. Senang, Bang, saya senang sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia. Akhirnya Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Aku serahkan kembali negara pada tangan dan pundak pemimpin bangsa. Tugasku sudah selesai. Terima kasih. Sekarang sudah saatnya Jenderal istirahat. Kami pemuda dan santri Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara, sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku,
tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang dihadapi. Kita bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan satu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Kita hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatannya. Kamu sekalian telah bersumpah bersama-sama rakyat akan mempertahankan kedaulatan Republik kita dengan segenap harta benda, dengan jiwa dan raga. Jangan sekali-kali di antara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Sutarzi Kolzum Bahri dengan buah karya Tanah Air Mata. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku, mata air mata kami, air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba simpan perih kami. Kami coba sembunyikan nestapa, kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi, ia merebak kemana-mana. Dan bumi memang tak sebatas pandang, dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian akan pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata. Demikianlah persembahan drama kolosal yang menggambarkan sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Tanah air jaya sakti.
batu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Merdeka! 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 Allahu Akbar. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.